Sekarang stoknya cukup, produksi ayam kita cukup, telur kita cukup, tapi kalau naik dikit, tolong dipahami bahwa peternak kita, petani cabai kita tidak punya THR, tunjangan hari Lebaran. Nah, mungkin kami memohon kepada seluruh masyarakat, kalau naik dikit, itulah mungkin sedekahnya untuk Bapak Ibu buat petani kita. Itulah bentuk THR kita. Nah, di sini ada berita yang cukup lucu sekali ya. Dan bahkan di sini harga daging ayam dan sapi naik saat Ramadan, mentan THR untuk peternak. Di sini bener-bener saya baca beritanya. Saya kira ini hanya clickbait dan lain sebagainya, tetapi ternyata beneran. Ternyata beneran yang mengucapkan juga dari Menteri Pertanian. Di sini bahkan juga ada terlampir videonya dan menurut saya juga sangat lucu sekali, yaitu di sini yang mengucapkan yaitu dari kementerian sendiri. Menurut saya juga sangat wow sekali. Di sini sungguh aneh sekali ya. Para menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo di 2 periode, apalagi juga penghujung di akhir masa jabatannya, menurut saya juga ya terkesan dipaksakan lah. Ya kalau kita ketahui pada waktu lalu ya kayak semacam ada ya deal-dealan atau jatah kursi menteri. Terlebih yang saya terasa banget yaitu dari Ketua Umum Projo, dan di situ bahkan juga menjadi Kemenkominfo, dan juga AHY tiba-tiba menjadi Menteri ATR BPN. Ya tapi kita tidak tahu lagi lah di situ maksudnya seperti apa ya, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden dan ya tidak bisa diganggu gugat. Seperti ini videonya kalau Anda penasaran sih. Sekarang stoknya cukup, produksi ayam kita cukup, telur kita cukup, tapi kalau naik dikit, tolong dipahami bahwa peternak kita, petani cabai kita tidak punya THR, tunjangan hari Lebaran. Nah, mungkin kami memohon kepada seluruh masyarakat, kalau naik dikit, itulah mungkin sedekahnya untuk Bapak Ibu buat petani kita. Itulah bentuk THR kita. Ya kan di sini sangat lucu sekali ya. Menurut saya juga tidak usah dijawab ya, mending juga diam saja, tidak usah dijawab. Kalau dijawab menurut saya tambah lucu sekali. Di sini dikomentari oleh Arsy Pajah, wartawan, harga daging bahan pokok naik Pak, mentan. Tapi kalau naik dikit tolong dipahami bahwa peternak kita, petani cabai kita tidak punya THR tunjangan hari Lebaran. Nah mungkin kami memohon kepada masyarakat, kalau naik dikit itulah sedekahnya buat petani kita. Entah, tidak ada jawaban yang masuk akal, yang rasional, yang masuk di otak saya di sini. Mulai dari apa? Mulai dari pemilu, di awal pemilu itu sudah sangat-sangat jauh sekali. Nalar logika saya kayaknya sangat tidak masuk sekali ya. Apalagi juga jawaban-jawaban ketika Bapok di sini naik, jawabannya juga tidak masuk akal kalau menurut saya. Nah, di sini bahkan juga sudah mendapatkan atensi atau komentar dari warganet, sudah ada ribuan komentar di sini ya. Di sini harga naik apakah berkorelasi dengan keuntungan petani? Lah, itu yang menjadi pertanyaan. Bahkan pada waktu lalu di situ Menteri Perdagangan kalau tidak salah ya, di situ bahkan dicecar dengan DPR RI dari Komisi 6 kalau tidak salah atau Komisi 7. Di situ bahkan harga beras naik, tetapi juga tidak dibarengi dengan harga gabah naik. Nah, di situ pertanyaan yang cukup serius. Seharusnya juga diimbangi dengan harga gabah yang juga naik. Apalagi juga harga beras naiknya hampir 3 kali lipat ya. Bahkan juga ada yang 4 kali lipat dari harga beras di petani. Menurut saya di sini juga harus segera diselesaikan ya. Jangan di sini bilang kalau petani kita butuh THR, padahal petani tidak merasakan harga beras di sini. Seharusnya itu juga menjadi atensi lah. Di sini ini baru omon-omon.
harga di petani murah pak, harga naik yang menikmati bukan petani. Ngomong gini depan ibu-ibu yang belanja ngomong gini bener kalau temen-temen lu gak pada impor. Sedekah buat tengkulak. Kalau ngomong mantep dan logik dikit napa pak. Masa dari awal ngejawab sampai akhir berasa banget. Apa sih nganggong-nganggong was-was. Statement jelek tidak menjawab apapun. Ya sangat lucu sekali loh, sekelas menteri tetapi jawabannya sangat tidak logis, tidak masuk akal. Pada waktu lalu juga ketika rapat di DPR menjawab harga beras naik karena El Nino, di situ bahkan kalau kita lihat di negara-negara lain juga harganya stabil. Jadi menurut saya jawaban harus lebih keren lagi lah, jangan seperti itulah, karena masyarakat kita juga butuh jawaban yang sangat logis sekali. Nah, bahkan di sini ada berita dari Detik Finance. Harga daging ayam sapi naik, Mentan sebut THR bagi peternak. Di sini Mentan, Menteri Pertanian Amran buka suara terhadap naiknya sejumlah harga bahan pokok. Yang penting, harga bahan pokok penting di pasar. Sebanyak 2 diantaranya yang naik adalah daging ayam dan juga daging sapi. Menanggapi hal tersebut, Amran mengatakan bahwa kenaikan tersebut menguntungkan petani dan peternak agar bisa mendapat tunjangan hari raya THR pada saat Idul Fitri 2024. Kalau harga ayam naik dikit, peternak kan tidak punya THR. Biarlah naik dikit supaya THR-nya dari kenaikan sedikit itu harga ayamnya, ungkap Amran di Komplek DPR RI pada 13 Maret 2023. Amran kemudian memastikan bahwa stok daging ayam dan daging sapi di pasar sejauh ini masih cukup, namun ia tidak menjelaskan alasan sejumlah bapokting tersebut naik. Amran hanya kembali mengatakan bahwa kenaikan tipis itu akan menguntungkan bagi para petani dan peternak. Ia meminta masyarakat bisa memahami hal tersebut. Ya, di sini memang sangat lucu sekali lah, tetapi kita kembalikan lagi ke masyarakat, apalagi juga saat ini ya lagi suasana pilpres ya, dan bahkan juga ada beberapa pengacara yaitu akan mendampingi paslon 03 dan 01 yaitu untuk mengawal gugatan di MK. Nah, di situ juga akan digulirkan. Tetapi memang permasalahan saat ini sangat banyak sekali ya, mulai dari harga bahan pokok naik. Di sini juga ada sengketa Pilpres di MK ya, setelah tanggal 20 Maret setelah diumumkannya oleh KPU hasil rekapitulasinya pemenangnya siapa. Di situ juga akan dibarengi oleh gugatan di MK yang bahkan juga dinakodai oleh Pak Mahfud MD, dan juga di situ akan digulirkannya hak angket. Nah, di sini juga kayaknya pengguliran hak angket juga akan terus secara bertahap, juga semakin kompak dan juga semakin solid ya. Artinya di sini semuanya bisa saja terjadi dan juga terlaksana. Kalau gugatan di MK pada waktu lalu sudah dipastikan ya oleh Pak Mahfud MD, dan bahkan juga semua berkas-berkasnya sudah siap, para pengacara juga sudah siap yaitu untuk menghadapi gugatan di MK, yaitu setelah hasil resmi dari KPU pada tanggal 20 Maret akan diumumkan. Di situ akan dibarengi dengan gugatan di MK. Ya, siapapun itulah pada presiden dan wakil presiden pada periode 2024 hingga 2029, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.